Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mulai dari tumbuhnya kesadaran kebangsaan, persatuan para pemuda, hingga lahirnya proklamasi yang mengubah nasib bangsa Indonesia. Jika kita membuka buku sejarah, kemerdekaan Indonesia kerap hanya diringkas dalam satu tanggal, yaitu 17 Agustus 1945. Padahal di balik satu hari itu ada rentang waktu puluhan tahun yang penuh dengan pergolakan, kesadaran, dan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah cengkraman kolonialisme Belanda yang sudah berlangsung lebih dari 300 tahun. Di Gedung Stovia, Sekolah Kedokteran Kolonial di Jakarta, sekelompok pelajar pribumi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Munculnya kesadaran bahwa mereka bukan sekedar rakyat jajahan, melainkan bagian dari satu bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Pada 20 Mei 1908, lahirlah Organisasi Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia. Berbeda dari perlawanan fisik sebelumnya yang bersifat lokal dan mudah dipadamkan, Budi Utomo menempuh jalur yang berbeda, yaitu pendidikan, pemikiran, dan perorganisasian. Inilah yang membuat kebangkitan nasional 1908 begitu penting untuk pertama kalinya. Perlawanan terhadap penjajahan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan terorganisir dan berbasis kesadaran kolektif. Setelah Budi Utomo berdiri, benih kesadaran yang ditanam di Stovia telah tumbuh dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Bermunculan berbagai organisasi pemuda dari berbagai daerah, seperti Jong Java, Jong Sumatran Bon, Jong Celebes, dan banyak lainnya. Namun, keberagaman ini menyimpan satu tantangan besar, yaitu bagaimana menyatukan semangat yang masih terpecah-pecah dalam ikatan kedaerahan menjadi satu kekuatan nasional yang bulat. Pada 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai organisasi berkumpul di Jalan Keramat Raya. Mereka berdebat, berdiskusi, dan akhirnya bersepakat pada satu ikrar yang sederhana namun dahsyat maknanya. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Sumpah Pemuda adalah lompatan besar dari sekedar kesadaran menuju identitas bersama. Sebelum 1928, Indonesia sebagai sebuah bangsa masih merupakan gagasan abstrak. Namun setelah Sumpah Pemuda, ia menjadi kenyataan yang diakui dan diikrarkan bersama. Inilah yang mengubah arah perjuangan dari perlawanan yang terpencar menjadi gerakan nasional yang terpadu. Identitas nasional sudah terbentuk. Persatuan sudah terjalin, tinggal satu langkah lagi untuk mewujudkan kemerdekaan itu sendiri. Dan momen itu datang 17 tahun kemudian, di tengah pergolakan akhir Perang Dunia II. Bulan Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Indonesia berada di persimpangan sejarah, di mana jika tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, kesempatan emas ini bisa berlalu begitu saja. Sehingga pada malam 16 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol, Soekarno, Hatta, dan para tokoh lainnya begadang merumuskan teks yang akan mengubah nasib bangsa ini selamanya. Di ruangan inilah, di atas meja sederhana dengan mesin tik yang sama, kata demi kata dipilih dengan penuh pertimbangan. Setiap kalimat ditimbang, setiap kata dipikirkan, karena mereka sadar apa yang mereka tulis malam itu akan menentukan masa depan ratusan juta jiwa. Perlu kita pahami bahwa proklamasi bukan keputusan impulsif. Ia adalah hasil dari proses yang panjang yang dimulai sejak 1908, di mana dari kesadaran yang tumbuh di Stovia diperkuat oleh persatuan yang diikrarkan di Keramat Raya hingga akhirnya menjadi keberanian untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tanpa kebangkitan nasional, tidak ada kesadaran kebangsaan. Tanpa Sumpah Pemuda, tidak ada identitas bersama. Tanpa keduanya,
proklamasi tidak akan pernah terjadi. Menelusuri ketiga museum ini mengajarkan satu hal penting yang tidak bisa sepenuhnya dirasakan hanya dari membaca buku teks, yaitu bahwa sejarah bergerak dalam sebuah alur yang saling terhubung dan bukan sekedar kumpulan peristiwa yang berdiri sendiri. Dari tumbuhnya kesadaran para pelajar di Stovia, lahirnya semangat persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, hingga proses perumusan naskah proklamasi. Semuanya menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia terbentuk melalui perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pemikiran, dan persatuan. Dengan melihat langsung tempat-tempat bersejarah tersebut, kita tidak hanya memahami sejarah sebagai cerita masa lalu, tetapi juga dapat merasakan suasana dan semangat perjuangan yang melahirkan bangsa Indonesia. Kebangkitan Nasional 1908 menanamkan benih kesadaran. Sumpah Pemuda 1928 menyiraminya dengan persatuan, dan Proklamasi 1945 adalah buah yang lahir dari proses panjang. Satu peristiwa tidak mungkin terjadi tanpa peristiwa sebelumnya. Ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Para pendahulu kita berjuang bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan pemikiran, persatuan, dan keberanian yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan tidak akan tercapai jika perjuangan dilakukan secara terpisah-pisah. Karena itu, para tokoh dan pemuda dari berbagai daerah mulai menyatukan tujuan serta mengesampingkan perbedaan demi masa depan bangsa Indonesia. Sudah sepatutnya generasi hari ini meneruskan semangat itu bukan dengan cara yang sama, tetapi dengan cara yang relevan dengan tantangan zaman. Karena pada akhirnya kemerdekaan yang sejati bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, melainkan tentang terus tumbuh sebagai bangsa yang sadar, bersatu, dan bermartabat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.